Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Sistem Komunikasi Serat Optik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komunikasi serat optik dan dasar serat optik. Pada tahun 1870, John Tyndall mengarahkan seberkas sinar matahari ke jalur yang sama dengan aliran air yang mengalir ke bawah dari satu wadah ke wadah lain. Percobaan ini menunjukkan refleksi internal total, yang berarti sinar optik tidak dapat terlepas dari material tempat mereka bergerak. Selanjutnya, pada tahun 1880, Alexander Graham Bell menemukan fotopon bersama asistennya, Charles Samuel Tainter, di laboratorium Bell di Washington DC. Bell memfokuskan sinar matahari dengan cermin, lalu berbicara ke mekanisme yang menggetarkan cermin. Di sisi penerima, detektor menangkap berkas yang bergetar dan mengkodekannya kembali menjadi suara. Bell melakukan transmisi teleponir kabel pertama di dunia pada jarak 200 meter. Bell menganggap fotopon adalah penemuannya yang paling penting. Fotopon mendahului komunikasi suara nirkabel melalui radio setidaknya 19 tahun. Fotopon menjadi cikal bakal sistem komunikasi serat optik yang mulai populer di seluruh dunia sejak tahun 1980-an. Pada tahun 1952, Narinder Singh Kapan dikenal sebagai Bapak Fiber Optik dan telah mengembangkan teknologi ini sepanjang karirnya. Kapan telah membuat banyak penelitian di bidang komunikasi serat optik dan berhasil menggabungkan cahaya dengan transmisi komunikasi. Serat optik modern yang mana serat kaca dilapisi dengan pelapis transparan untuk memberikan indeks bias yang lebih sesuai, muncul di akhir dekade tersebut. Pada tahun 1966, Charles dan George Hoffman dikenal sebagai Bapak Komunikasi Serat Optik atas penemuannya pada tahun 1960-an tentang sifat fisik tertentu dari kaca yang meletakkan dasar bagi komunikasi data berkecepatan tinggi di era informasi. Sebelum karya perintis kaos, serat kaca secara luas diyakini tidak cocok sebagai konduktor informasi karena kehilangan sinyal yang sangat tinggi dari hamburan cahaya. Kau menyadari bahwa dengan memurnikan kaca secara hati-hati, bundel secara tipis dapat diproduksi yang akan mampu membawa sejumlah besar informasi melalui jarak jauh dengan redaman sinyal minimal dan bahwa serat tersebut dapat menggantikan kabel tembaga untuk telekomunikasi. Pada tahun 1970, Robert Morer, Donald Keck, dan Peter Schultz juga menemukan kabel serat optik. Selanjutnya, apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dengan arah getar saling tegak lurus. Dirumuskan dengan V sama dengan F dikali lambda, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per second, F adalah frekuensi, satuannya hertz, dan lambda adalah panjang gelombang, satuannya meter. Bagaimana gelombang elektromagnetik terjadi? Ada 3 hipotesis. Yang pertama percobaan Ørsted, percobaan Faraday, dan GGL. Selanjutnya, untuk percobaan Ørsted, percobaan ini dilakukan oleh Hans Christian Ørsted untuk membuktikan hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Dalam percobaan ini, Ørsted mengamati bahwa jarum kompas akan menyimpang ketika berada di bawah kawat berarus listrik. Selanjutnya, untuk percobaan Faraday tentang induksi elektromagnetik, yaitu eksperimen yang dilakukan Michael Faraday untuk membuktikan bahwa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Dari percobaan ini, Faraday berhasil menemukan dinamo listrik pertama dan hukum induksi Faraday. Selanjutnya, untuk hipotesis Maxwell adalah teori yang menyatakan bahwa perubahan medan listrik dan medan magnet dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini dapat merambat di ruang hampa. Untuk percobaan Hertz mencoba membuat rangkaian pemancar sederhana dengan bantuan trafo untuk memperkuat tegangan dan kapasitor sebagai
penampung muatannya. Karena ada arus pergeseran pada gap pemancar, diharapkan ada radiasi gelombang elektromagnetik yang akan dipancarkan. Karena secara teori, dari percikan yang muncul akan dihasilkan gelombang elektromagnetik. Alhasil, pada rangkaian loop penerima yang hanya berupa kawat berbentuk lingkaran yang tanpa diberikan sumber tegangan apapun, ternyata muncul percikan listrik pada gapnya. Ini membuktikan ada listrik yang mengalir melalui radiasi suatu benda yang akhirnya terhantar ke loop. Karena merasa belum puas, Hertz mencoba untuk menghitung frekuensi pada loop tersebut. Ternyata, frekuensi yang dihasilkan sama dengan frekuensi pemancar. Ini artinya listrik pada loop berasal dari pemancar itu sendiri. Dengan ini, terbuktilah adanya radiasi gelombang elektromagnetik Maxwell. Percobaan Hertz juga memicu penemuan telegram tanpa kabel dan radio oleh Marconi. Rangkaian ini ada dalam kaca quartz untuk menghindari sinar ultraviolet. Berikut adalah spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang frekuensi dan panjang gelombang dari semua radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang membawa muatan energi listrik dan magnet dan tidak membutuhkan media rambat. Spektrum optik adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Spektrum optik memiliki panjang gelombang antara 380 dan 780 nanometer. Optik sendiri adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi, ordenya mencapai 10 pangkat 14 Hz. Beberapa keunggulan pada komunikasi serat optik yaitu ukurannya kecil dan ringan. Diameter inti core single mode 8-10 mikrometer, di mana ukuran claddingnya yaitu 125 mikrometer, sedangkan diameter inti core multimode sekitar 62,5 mikrometer dan ukuran claddingnya 125 mikrometer, sehingga menghemat pemakaian ruang. Berikutnya adalah isolator listrik. Material kaca terbuat dari gelas atau plastik, sehingga menjadi isolator listrik yang baik. Tidak ada ground loop yang dapat dialiri arus listrik, sehingga terhindar dari terjadi hubungan pendek. Keunggulan berikutnya adalah tidak ada gangguan interferensi. Serat optik terbuat dari kaca yang merupakan isolator sehingga tidak ada interferensi, memungkinkan dipasang pada jaringan tenaga listrik tegangan tinggi. Keunggulan berikutnya adalah tidak ada crosstalk atau cakap silang. Tidak ada interferensi optik walaupun serat optik berada pada kabel yang sama, dan tidak ada sinyal listrik. Cakap silang adalah fenomena yang disebabkan adanya kopling induktif antara saluran dengan lainnya, atau ada komponen kapasitif, induktif, dan komponen lainnya yang tidak diinginkan dalam sistem. Kabel optik tidak ada crosstalk dari bahan gelas silika yang merupakan induktor. Keunggulan berikutnya adalah loss transmisi rendah. Loss transmisi lebih rendah kurang dari 1 dB per kilometer pada rentang panjang gelombang yang lebar. Kabel serat optik sangat sesuai untuk komunikasi jarak jauh karena menggunakan jumlah repeater lebih sedikit dari media komunikasi lainnya. Selanjutnya adalah kualitas transmisi yang tinggi. Baer untuk komunikasi menggunakan serat optik yaitu 10⁻⁹ sampai 10⁻11. Sedangkan Baer untuk komunikasi menggunakan tembaga dan microwave sebesar 10⁻5 sampai 10⁻7. Beberapa kekurangan komunikasi serat optik. Yang pertama, konstruksi dari serat optik lemah. Karena terbuat dari kaca silika, sehingga dalam implementasi di lapangan memerlukan lapisan penguat sebagai proteksi dari serat optik. Yang kedua, terjadinya tekanan atau bending, yang menyebabkan perubahan karakteristik transmisi serat optik. Dan yang ketiga adalah serat optik bersifat bukan penghantar listrik. Jika memakai repeater, sehingga tidak memberi catuan listrik pada repeater, maka harus dapat catuan dari sumber listrik luar. Berikut ini adalah sistem jaringan komunikasi serat optik. Bisa kita lihat, jaringan komunikasi serat optik sederhana terdiri dari transmitter, repeater, dan receiver. Dengan semakin berkembang teknologi optik, maka terdapat komponen tambahan yaitu optical amplifier, konektor, splice, coupler, dan penguat sinyal.
Mengapa laser dan LED cocok untuk sumber cahaya komunikasi optik? Laser dan LED cocok untuk sumber cahaya optik karena laser dan LED memiliki output power yang digunakan untuk berbagai aplikasi. Output power dapat dimodulasi oleh arus masuk yang divariasikan langsung, memiliki efisiensi yang tinggi, karakteristik dimensi yang sesuai dengan serat optik. Beberapa perbandingan antara laser dan LED. Untuk laser, keluaran cahayanya koheren sedangkan LED keluaran cahayanya inkoheren. Untuk laser, komunikasi single mode dan multimode fiber, sedangkan LED komunikasinya hanya multimode fiber. Untuk laser, komunikasinya jarak jauh, sedangkan LED komunikasinya hanya jarak pendek. Laser memiliki kecepatan data tinggi, sedangkan LED kecepatannya data rendah. Laser harganya mahal, sedangkan LED harganya murah. Demikian atas penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut pada pertemuan di kelas nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.